konstitusi. Sebentar, saya ngomong. Yang nggak pernah datang ke pengadilan itu siapa? Ditunggu 4 kali di Solo nggak datang. Sebentar dulu. Kemana dia? Ya, yang mau ke Makassar bisa. Itu gampang tapi saya jawab. Tapi ke Solo nggak berani. Mas Roy. Kecil sebentar, itu. Mas Roy. Kecil itu. Saya jawab gampang. Itu bukan pelapornya, bukan Anda, bukan Mas Roy. Nggak ada masalah. Mas Roy yang ditunggu dengan Rismond di sono. Gitu. Nggak ada masalah. Itu tunggu bagian di Solo. dari orang lain. Kalau berani datang ke Solo kamu. Kata kunci buat seluruh rakyat Indonesia. Kita koordinasi dengan pihak, ada Adinda Rifai, kuasa hukum Pak Jokowi. Saya juga koordinasi tadi siang. Bahwa untuk Roy Suryo, Rismond, dan Tifa. Itu sudah tidak ada pintu maaf. Clear. Jadi Pak Jokowi, sudah bersikap untuk RRT close pintu maaf. Ini Pak Jokowi siapa yang meminta maaf? Ya, tunggu dulu. Sebentar Bang, ini Pak Jokowi selama ini kan disuarakan kan. Dan saya sudah tanya itu tadi. Butuh maafnya. Sebentar dulu Mas Roy. Itu sikap yang jelas dari Solo. Oke. Bentar, abang dapat informasi langsung ya, ini? Sudah komunikasi. Oke. Yang kedua. Komunikasi langsung ke Pak Jokowi? Sudahlah, nggak usah kita tanya, Adinda Rifai pasti tahu lah. Oke, jadi ini bisa dipertanggungjawabkan orang yang tiap hari dengan Pak Jokowi. Oke, baik. Jelas ya? Oke. Jadi jangan dikira selama ini Pak Jokowi masih menunggu-nunggu, tidak. Dia cuma prihatin, masih melihat niat baik, tapi Mas Roy dan kawan-kawan ternyata tidak dan terus menerus, sehingga diambil sikap tidak. Adapun yang 3 lagi silakan. Dan itu tidak menjadi sesuatu yang membuat Pak Jokowi khawatir dengan masalah ini. Sama sekali tidak ada. Jadi Bang Roy, Bang Rismond, Dr. Tifa, ya, tiada maaf. Tiada maaf. 3 lagi maksudnya siapa? Alasan, iya, Kurnia, Rizal Fadila, Rustam Effendi, silakan. Masih kalau mau berkomunikasi tidak ada masalah. Oke. Karena itulah Pak Jokowi menyampaikan, saya ingin bawa ke pengadilan karena itulah forum bagi saya. Oh, itu untuk hanya RRT ini? Ya, untuk diuji di pengadilan. Nah, saya ingin menyampaikan ke abang saya Bang Refli, saya kan masih ingat, saya dengan abang dialog ini enak Bang. Kalau ada Khozinuddin, tadinya ada orang bertanya ke saya, ini malam hari ini enaknya Ahmad Khozinuddin versus Ahmad Kezoliman, kira-kira begitu. Ada yang bilang begitu, tapi bukan menuduh ini. Tapi dia tidak hadir. Tapi dengan Bang Refli, kita dialognya makin hidup. Karena tidak melakukan argumentum ad hominem. Menyerang pribadi, kan begitu abangku. Nah, jadi Pak Jokowi mengatakan, ya, tapi pendapatnya saya akan bantah. Ya, nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa Bang. Dan kata kunci yang mau saya sampaikan, saya masih ingat Mas Roy Rismond itu ngomong di media, silakan Saudara Jokowi laporkan kami, silakan laporkan ke polisi, dilaporkan. Setelah itu ngomong lagi nih Mas Roy dengan Rismond. Saudara Jokowi jangan cabut ya laporan polisi. Jangan cabut laporan polisi. Dan kami sudah siapkan 1000 pertanyaan untuk Anda di pengadilan. Pertanyaan saya Mas Roy. Bukankah kalian sudah menyiapkan 1000 pertanyaan? Ingin menguji ini di pengadilan? Keabsahan ijazah Pak Jokowi. Kok sekarang malah melebar menguji ini ke Mahkamah Konstitusi? Sebentar, saya ngomong. Yang nggak pernah datang ke pengadilan itu siapa? Ditunggu 4 kali di Solo nggak datang. Sebentar dulu. Kemana dia? Ya, yang mau ke Makassar bisa. Itu gampang tapi saya jawab. Tapi ke Solo nggak berani. Mas Roy. Kecil sebentar, itu. Mas Roy. Kecil itu. Saya jawab gampang. Itu bukan pelapornya, bukan Anda, bukan Mas Roy. Nggak ada masalah. Mas Roy yang ditunggu dengan Rismond di sono. Nggak ada masalah. Itu tunggu bagian di Solo. dari orang lain. Kalau berani datang ke Solo kamu. Itu Mas Roy, iya. Dengerin dulu dong kita ngomong, biar enak ini. Iya, udah. Jadi, udah nyebut nama sih. Loh, saya kan menyebut sekarang. Iya. Kalau Mas Roy ingin menguji ini di pengadilan, ada 1000 pertanyaan. Kalau saya Mas Roy, sudah secepatnya supaya proses ini ada di Kejaksaan P21 dan sidang di pengadilan. Karena itulah forum untuk menguji ijazah Pak Jokowi. Anda ngerti hukum nggak? 2.1. Anda ngerti hukum nggak? Ya, saya ngerti hukum lah. Udah, sidang yang mau disiapkan untuk kami itu judulnya sidang pencemaran nama baik atau sidang ijazah? Iya. Kan yang dicemarkan apanya sekarang? Lah yang iya. Baik kan? Itu yang ada masa untuk menguji ijazah Tunggu dulu. tidak? Lah,
Anda Ini tanya kan saya. ini kan mau Mas Roy, cheating. Mau Gini ya, cheating Mas itu Roy, menggeser Mas Roy. gawang. Inilah sulitnya, makanya saya berharap. Bukan sulitnya, kita Saya ngerti. berharap Bentar, Pak. Bang Refli Harun ini bisa menasihati beliau ini supaya dia mendengarkan orang. Karena kita bicara hukum gitu loh. Nanti saya beri kesempatan, karena ada hal yang menurut saya harus didalami, Iya. karena punya Iya. konsekuensi serius nih. Mau menggeser gawang, maksudnya gimana? Iya, jadi sidang yang ini masyarakat Indonesia harus tahu. Yang dikejar Jokowi itu adalah sidang untuk membuktikan fitnah dan pencemaran nama baik. Bukan ijazah. Bukan ijazah. Jadi Anda yakin bahwa ijazah nggak akan mungkin ditunjukkan di sana? Enggak, dan waktunya berapa menit untuk kemudian misalnya hakim misalnya menanyakan ijazahnya mana. Dan berkali-kali Jokowi kan bilang, akan saya bawa ijazahnya nanti. bukankah Pak Jokowi Toh beberapa ijazahnya kali di menyampaikan mana? Ijazahnya di Polda Metro kok. Saya kira di sinilah nanti perlunya Bang Refli memberitahu. Nah, Mas bohong Roy, ini, Bang. yang kalian persoalkan kan ijazah Pak Jokowi. Lah sudah itu buktikan aja. Automatically ketika di persidangan, dan itu sudah dijelaskan oleh Firmanto juga melalui tim hukumnya Pak Jokowi, Lah kan hakim bahwa yang nanti Pak Jokowi sebagai korban akan diperiksa oleh hakim dan akan menjelaskan. Soal ijazah? Iya dong, tapi penjaraannya di sana. Saya juga begitu. Yang saya persoalkan terhadap kasus seseorang pengacara, saya nggak usah sebut nama, saya sebut bahwa dia ada melecehkan. Ya udah Itu sekarang pokok datang perkara. aja ke Solo. Nah, dibuktikan ada tidak pelecehan itu. Ya itu pokoknya. Sekarang yang menguji Makanya, ijazah itu kalau Solo. saya mengatakan Mas Roy. Kenapa nggak berani datang ke Mas Solo? Roy. Tanyakan ke Jokowi, dia kenapa menganggap- nggak berani ke Solo? Tidak ada perintah hakim memanggil dia. Ada gimana sih? Mana sih? Ijazahnya dihadirkan. Ya, tunggu dulu Mas Ada Roy. gimana? Kalau hakim Ini kuasa memerintahkan hukum nggak ngerti kepada hukum ya kayak Loh, gini. gimana sih? Ini gimana Mas, sih? Katanya saya ahli susah. hukum. Sebaiknya yang jawab ini Bang Refli. Iya makanya katanya ahli Mas, ini hukum. udah ngawur saya lihat. gitu loh. Ahli hukum yang Jadi begini. sedang pegang syarat sah untuk jadi ahli hukum nggak? Jadi gini ya. Basnya ada nggak basnya? Saya, Mas. Berita acara Mas sumpahnya Roy. ada nggak? Berita acara sumpahnya ada nggak? Inilah Masih orang dicabut. yang Masih kalau kalah dicabut. berdebat menyerang Masih pribadi dicabut orang dia lain. ngomong, kacau ini. Jadi Mas Roy, Itulah. Mas Roy. Udahlah, Anda nggak Kalau punya legal saya mau standing. ngomong, Mas Roy. Anda nggak punya legal Mas standing Roy. untuk ngomong hukum. Mas Roy. Legal standingnya Dengarin masih dulu. nggak? Legal standing hukumnya Ya, masih punya nggak? dong saya. Basnya mana basnya? Nah, apa urusannya? Loh, Emang kita iya, ini nggak ada, Emang Mas. kita sidang di pengadilan ya? Halo Mas, ini kan bukan Mas, sidang saya di mau pengadilan. tanya. Bukan Ini sidang sidang pengadilan. pengadilan. Bukan, tapi kan Nah, orang jadi saya nggak mau. yang sedang Saya dicabut nggak berita mau. acara sumpahnya ngapain Saya ngomong? tidak mau menjawab orang yang tidak paham hukum. Oh, udah cukup karena kita Saya paham harus hukum, urutkan. kita Saya tahu ahli Anda dalam nggak punya Refli ya. legal Bas, standing. nah, saya harus urutkan, saya harus fair juga. Iya. Bas Iya. itu dibutuhkan ketika beracara Yes. di pengadilan. Ya. Rakyat bersuara bukan Tidak ada pengadilan. masalah. Jadi nggak apa-apa. Pendampingan tapi kepolisian. orang yang Dengar dulu. katanya ahli hukum, Dengar dulu, basnya dengar dulu. dicabut, itu cacat nggak? Bos, Cacat pendapat dong. itu nggak ada masalah. dengar ya. Cacat dong. Bos, Iya. saya ini Cacat nih. berani pasang badan, Ya, terserah. berani melawan hakim. Terserah. Tidak seperti Anda pengecut. Ya, Saya terserah. melawan hakim. Kalau Terserah. hakim tidak jujur dan tidak Terserah. benar. Sana Anda lawan berani hakim tidak? sana. Terserah. Yang kedua, saya mau kasih tahu, saya ini baru pulang dari kampung, ada Udah dugaan cerita Bas pembakaran. dulu. Bas dulu di dicabut tuh, sana. cerita dulu. Dan kemudian Berita masyarakat acara lagi nonton sumpahnya ini di dicabut, sana. cerita dulu. Jadi Mas saya Iya nggak kan? mau dengar ini Saya nggak mau dengar loh hanya berita cerita acara sumpahnya orang yang dicabut. ketakutan masuk penjara. Nanti. saya- Ternyata Anda pengecut dan Anda penakut. Saya mau jawab itu. Baru yang terakhir, Bang Refli. Aduh, ngomong-ngomong Saya aja. berpikir begini. Memang kalian sedang menguji di MK pasal-pasal dimaksud. Pasal 433, pasal 434 dan lain-lain. Tapi setahu saya ya, mungkin nanti bisa ditambahkan Adinda Rifai. Setahu saya kalaupun ada putusan itu, karena dia final and binding, tapi dia tidak retroaktif Bang. Tidak berlaku surut. Jadi apapun yang sudah diproses oleh polisi hari ini dan kejaksaan sampai dengan putusan tidak akan berpengaruh ke depannya bagi sidang peradilan. Itu yang saya tahu. Nggak, sebenarnya gini, kalau Nah, seandainya, saya tanya. iya. Kalau MK memutuskan apapun, nggak Ya, akan berpengaruh dalam tidak proses akan hukum. berpengaruh karena dia berlaku pada saat diputus. Itu setahu dia. Loh, makanya orang nggak ngerti hukum jadi begini. Nggak, kalau Yang misalnya ngerti tadi kan- matematika pun ngawur Anda ini. Nggak ada sertifikasi. Ini orang nggak Itu yang ngerti ya saya kayak tahu, gini. makanya Ini saya orang nggak lebih ngerti enak kayak gini. berdialog dengan Bang Refli. Daripada yang udah Jadi dicabut kalau basnya. kalau setahu saya. Pengacara kok dicabut basnya itu udah. Loh, karena saya nggak melawan ada. hakim, gimana Nah, sih ya Anda? udah, Kita- udah kita ini ya. dicabut, udah. Saya mau kembali. melihat Roy itu berani nggak dengan Pak Jokowi di pengadilan berhadapan head to head? Gimana sih Anda? Kok kalian yang jawab? Dialah yang jawab. Udah dicabut. Badan ya, sudah ya. makin kurus saya lihat, Saya mau makin tanya. kurus, makin stres, kasihan saya. Mudah-mudahan Anda kuat-kuat aja. Yang setahu saya Bang Refli, Apa loh ini? kalau dia sudah Katanya diputus oleh tidak mau ad hominem. Aduh. Aduh, mulutmu harimaumu, Bang.
Ya, Iya, kan tuh Anda mulutnya bilang kayak tadi gitu itu saya udah. apa urusannya berita Oke, acara oke, sudah? Lah ya Balik, udah balik. ada dong. Saya mau nanya ke Bang Apa Rasman. ada Saya mau nanya ke urusannya, Bang Rasman. jelas. Aduh. Bang, tadi kalau dikatakan Kan surat kenapa izinnya MK nggak itu? ada. Ya. Bentar Mas Roy. Kalau seandainya nanti kan ini lebih proses berjalan. Selasa pekan depan itu Ya. akan ada sidang perdana. Ya. Kita nggak bicara soal konsekuensi ketika Ya. nanti MK memutuskan apapun. Tapi Ya. saya ingin tanya. Ya. Bahwa kenapa diajukan ke MK? Karena ada dugaan penyalahgunaan wewenang Ya. oleh APH. Oleh Ya. karena itu, APH itu aparat penegak hukum. Ya. Sehingga dilakukan uji materi di MK atas pasal-pasal yang Ya. seluruhnya menimpa Mas Roy dan kawan-kawan. Ya. Pendapat Anda? Iya, jawabannya saya katakan tidak retroaktif, tidak berlaku surut. Apapun putusannya? Ya, contoh putusan MK terhadap 17 lembaga di luar institusi Polri tidak ditarik karena tidak berlaku surut, berlaku ke depan. Ini soal penempatan posisi Polri di Salah satu kementerian. contoh. Itu nggak berlaku Tidak, surut. tidak. Nah, karena itu maka apa yang dilakukan oleh Bang Refli kita appreciate untuk ke depan. Tapi untuk Mas Roy Suryo dan kawan-kawan itu tetap mengacu pada KUHP lama, KUHP lama, KUHP baru, dan KUHP baru. Oke. Itu yang saya pahami. Mungkin kalau ada pendapat lain, silakan Bang Refli memberi pendapat. Paham lah. Ya ini bukan pendapat lain ya, tetapi Adinda salah mengartikan retroaktif. Jadi gini, ada dua hal ya yang harus kita pahami. Retroaktif itu kalau misalnya Mas Roy ini sudah divonis misalnya ya. Nah putusan yang memvonisnya itu tidak bisa dibatalkan pada tingkat yang sama. Misalnya pengadilan negeri memvonis, oh batal pengadilan negeri, ya tetap harus ke pengadilan tinggi. Tetapi nanti di pengadilan tinggi putusan MK dibawa, jadi tidak retroaktif. Jadi hakim di pengadilan tinggi sudah mempertimbangkan adanya putusan MK sebagai sebuah kondisi hukum yang baru. Walaupun sudah inkrah misalnya katakanlah Ya, kan sudah belum- MA. kan belum inkrah. Masih ada PK, Iya. nggak misalnya nih. Itu Masih ada pendapat- PK. Itu pendapat abang saya. Kalau pendapat saya mengatakan tidak. Bukan. Itu Tapi bukan masuk akal, pendapat. Bang. Kan- Itu pengertian retroaktif itu adalah ya. Nggak membatalkan proses yang lama. Iya. Tapi bisa mempengaruhi proses yang baru. Iya. Due Jadi- process of law yang sedang berlangsung tidak akan berpengaruh dengan putusan MK. Iya, jadi Saya gini. juga tanya kok sama ya, ahli-ahli Adinda, hukum. sini ya. Kita harus pahami bahwa kan ada tingkat-tingkat due prosesnya. Ketika kemudian katakanlah misalnya ada putusan pengadilan negeri, itu belum ada putusan MK. Nah, kemudian diputuskanlah ya, berdasarkan paradigma lama. Tetapi setelah putusan itu ada putusan Mahkamah Konstitusi. Maka kemudian kita mengajukan banding. Nah banding itu kita sertakan argumentasi dari Mahkamah Konstitusi sebagai legal new order. Sebagai tata hukum yang baru. Karena kalau tidak hakim melanggar undang-undang. Karena dia menggunakan undang-undang atau pasal yang sudah diinvalidasi oleh Mahkamah Konstitusi atau sudah dikasih tafsir yang baru. Itu satu. Oke, Bang Refli, sebentar. Yang kedua, sebentar ini penting. Yang kedua, yang namanya Mahkamah Konstitusi itu pada dasarnya memang putusannya itu retrospektif, bukan retroaktif ya. Prospektif, bukan retrospektif atau retroaktif. Tetapi bukan berarti tidak ada preseden putusannya itu retroaktif. Karena pengajunya siapa? Refli Harun juga. Jadi pada waktu penghitungan pemilu tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4 ribut orang kan? Nah pada waktu itu kita mengajukan judicial review terhadap pasal itu yang ditafsirkan salah oleh KPU pada tahun 2009. Waktu itu Pak Jimli bilang, walaupun dikabulkan tetapi tidak akan mempengaruhi penghitungan kursi yang sudah selesai. Kan gitu. Karena itu putusan berlaku sejak dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Tetapi saya minta agar pemberlakuannya retrospektif, yaitu diberlakukan sejak undang-undang itu diundangkan. Jadi ditarik ke belakang. Alhamdulillah dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh Jadi, putusan itu? Iya, itulah yang namanya law, not only law in a book, but law in action. Gitu Berarti loh. dalam putusan nanti bisa Iya, juga retrospektif. Bisa. Sejak Kalau awal asal di-reset diminta lagi. Pikiran Iya. saya, karena saya tadi sempat diskusi juga ahli Iya. tata negara, Bang, Ya. bahwa Ya, itu saya sependapat dengan retrospektif tadi, nah, prospektif tadi. sebutkan Saya namanya cenderung ahli ke hukum sana. tata negara itu siapa? Jangan dong, tidak enak saya Ah, mengadunya. kan harus Karena ada kredibilitasnya juga. Karena banyak juga yang Kalau nanya tidak saya, kredibel kan susah. Abangku, Ya. mohon maaf. Banyak juga yang ngomong ke saya, Bang Rasman kenapa nggak bertanyakan
kapasitas Bung Refli sebagai ahli tata negara kok jadi pidana. Saya bilang itu nggak kewenangan saya. Itulah saya menjaga rahasia dapur, Bang. Jadi saya ingin katakan bahwa begini kawan. sebagai ahli tata negara, Abang boleh menyampaikan itu. Ya, tapi saya juga punya uji banding dong. Dari Begini, orang yang kawan. menurut saya ini juga masuk pada ranah prospektif tadi. Ya, gini bukan kawan. pada retroaktifnya gitu Gini loh, kawan, Bang. gini ya. Pembicaraan tentang retrospektif, prospektif itu adalah pembicaraan hukum tata negara. Itulah putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Alhamdulillah, saya ikut di Mahkamah Konstitusi itu sejak MK berdiri. Jadi saya paham, saya termasuk yang ikut andil dalam putusan-putusan awalnya. Kedua, ya, kalau Anda belajar di Amerika misalnya, semua cabang ilmu pengetahuan itu muaranya pada konstitusi. Makanya Anda harus paham, misalnya criminal constitutional law, ya kan? Misalnya private constitutional law. Karena semua itu ujungnya adalah constitutional perspective sebagai the supreme law of the land. Jadi kalau seandainya seorang ahli hukum tidak paham hukum tata negara atau tidak paham konstitusi, diragukan ahli hukumnya. Kalau Anda paham konstitusi, maka turunannya pidana, perdata dan lain sebagainya itu cabang-cabang dari hukum yang babonnya itu. Gitu, paham kan? Jadi the constitution itu adalah kontrak kita. Dari konstitusi itulah mengalir ada perdata, pidana, kemudian hukum-hukum keluarga dan lain sebagainya sampai kemudian cabang-cabang terkecil. Tapi once you are a lawyer, Anda harus paham namanya constitutional law atau hukum tata negara. Gitu ya. Tentu kita sangat paham Abangku, apalagi kita menganut sistem style Europe kontinental. Tapi pikiran-pikiran Abang dengan pikiran saya, mari kita uji nanti di proses peradilan dan Bagaimana putusan. ujian nanti kita akan Begitu. kembali saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Oke.